Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh ada, kita boleh menikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Kau tumpukan kembali kami di tempat ini Tuhan. Walaupun kami boleh beribadah secara online, tapi kami boleh bersyukur buat kesehatan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian kita pada pagi hari ini dengan kunaikan syukurku karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang memulihkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau sambung pujian kita dengan nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita, puji yang tinggikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kemuliaan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu memuatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu memuatkanku. Kasih-Mu memuliakanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan,
Biarlah segala pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kamu urapi Tuhan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kegagahannya dia boleh berkata-kata. Tapi karena urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang mengalami jalan butuh boleh mendapatkan jalan keluar Tuhan, kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah Tuhan di pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan Kau mau tolong Tuhan, sekalipun kami ibadah online, biar firman-Mu Tuhan yang berkuasa menguatkan, meneguhkan iman kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap dibangun, dibentuk, dibajak oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kita masih dalam keadaan situasi yang serba menakutkan, mengerikan bahkan, kita tidak perlu takut. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10 dan 11. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 10 dan 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Di mana ayat ini berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Kalau yang namanya terinjak itu adanya di bawah, benar kan? Kosetan contohnya, kita kalau mau masuk ke rumah, kita injak kosetan, kita udah merasa kaki kita bersih atau sepatu kita bersih, baru kita masuk. Yang namanya kosetan itu selalu diinjak. Mungkin pada saat ini kehidupan kita seperti kosetan yang sedang berada di bawah, terinjak. Tentu kita merasakan sakit, merasakan enggak enak. Saudara, kalau yang namanya terinjak itu, mungkin kita merasakan kita akan menjerit kepada Tuhan. Kok enggak enak ya merasa hidup yang terinjak. Kita rasanya sudah di dalam Tuhan, rasanya kita sudah melayani Tuhan, ya, sudah berdoa. Kenapa kok kita masih ada di zona tidak nyaman, berada di bawah? Jangan salahkan Tuhan. Koreksi diri kita, di mana kita harus menempatkan diri kita. Jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan berbuat segala sesuatu, itu rencana Tuhan indah pada waktunya. Selalu baik Dia berikan sama kita. Dikatakan di saat kita terinjak, Tuhan memberi perlindungan. Ya kan? Di saat kita merasa diasingkan, Tuhan tetap memberi perlindungan. Sekalipun kita sedang tidak berdaya,
Mungkin kita tidak dianggap orang. Mungkin kita sedang dikucilkan oleh orang. Contohnya di musim pandemi ini. Kalau yang sudah positif COVID, yang isolasi mandiri, saudara, bagaimana perasaan saudara? Rasanya dikucilkan. Orang jijik dekat kita. Gak mau deket-deket. Jauh-jauh ambil langkah 1000. Takut apa? Ketularan. Takut kita juga sakit. Merasa stres, tegang. Ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, minta kekuatan yang dari Tuhan. Di saat kita terinjak pun ada di bawah, Tuhan memberi perlindungan. Dia akan mengangkat kita tinggi, seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi di bawah kepak sayapnya. Saudara, Tuhan memberi perlindungan di tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Sudah terinjak aja Tuhan beri perlindungan, saudara. Berarti dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia mau kita itu bangkit keterpurukan kita. Bangkit dari permasalahan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus tetap baik. Nah saudara, di ayat yang ke-11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, kita mengenal nama Tuhan kita, bukan? Yang kita sembah. Dan kita percaya akan Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nafas yang kita hirup, tubuh yang sehat, Tuhan berikan sama kita. Tuhan berikan sukacita. Tuhan berikan kedamaian. Itu semua gratis, saudara. Tidak bayar. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau mencari Dia. Raja di atas segala raja. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apapun permasalahan kita. Apapun yang terjadi. Mungkin saudara yang berada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin secara fisik sedang tidak fit. Ada keluhan, ada sakit pinggang, ada sakit kepala, mungkin sedang isolasi mandiri, ada sedang kena batuk pilek, mungkin kena sakit kaki, mungkin sakit pinggang. Semua yang kita rasakan, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita mau mencari hadirat-Nya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saat kekuatan kita mulai melemah, bukan berarti kita harus menyerah. Saat kemampuan kita mulai pudar, bukan berarti kita harus menghindar. Di saat semangat kita mulai rapuh, bukan berarti kita harus jatuh. Bentuk kasih sayang Tuhan, ingat, tidak selalu terasa manis, tetapi terkadang pahit. Semua perlu proses. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Nya. Apapun beban, masalah yang sedang kita hadapi, yang kita alami, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dari kehidupan kita, asal kita mau mencari Dia. Dan Tuhan memberi tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kalau kita pakai baju rasanya sempit, itu sesak rasanya, kan nggak nyaman, ya kan? Nggak enak rasanya. Kayak lepet dibungkus gitu, ya kan nggak enak. Rasanya nafas pun agak susah.
Kesesakan artinya kita hidup sedang berada di zona tidak nyaman. Seperti sekarang ini yang kita alami, saudara. Lagi-lagi di masa pandemi. Semua dilakukan serba di rumah. Bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, kegiatan apapun serba di rumah. Pemerintah kita dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua setelah mengatur supaya kita terasa warganya, rakyatnya bisa aman, bisa sehat, tidak terpapar dengan COVID-19. Semua sudah dilakukan yang terbaik. Semua ada pilihan, tergantung kita. Mau dengar atau enggak? Mau taat atau enggak? Yang pemerintah sudah canangkan program-programnya untuk kebaikan rakyatnya. Dan Tuhan juga punya program untuk kebaikan kita semua. Mau enggak kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan? Mau enggak kita taat akan firman Tuhan? Apa yang Tuhan sudah katakan sama kita, mau nggak kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan? Semua ada pilihan di kita, saudara dan saya. Kalau kita mau taat, pasti kita aman. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, sekalipun kita ada di bawah, di firman Tuhan katanya, sedang berada di bawah, sedang terinjak, ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah saudara, yang tadinya kita harus bebas kemana-mana, kita pergi kemana-mana, kita kumpul bersama teman, kita mau kemana kumpul sama keluarga, itu bebas. Tapi sekarang semua ada batasnya. Mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, kita bebas melakukan hal apapun juga. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, ada batas-batasnya, ada di larangannya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tetapi saudara, apa yang Tuhan larang, itu adalah dosa. Dan ujungnya adalah maut, kematian kekal. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, semua umat manusia tanpa terkecuali. Tergantung kita pilihannya. Mau enggak kita percaya kepada Tuhan? Mau enggak kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan? Hanya itu saudara. Kalau kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, setia sampai pada akhirnya, Tuhan telah menyediakan mahkota yang indah bagi kita. Setia sama Tuhan, keadaan apapun juga. Semua ruang gerak kita serba sempit, itu yang kita rasakan. Bagaimana kita tahu bahwa kita, kalau kita bisa bebas, kalau mungkin, kalau peraturan-peraturan itu tidak kita tegakkan, kita mungkin melawan peraturan itu, kita akan jatuh, kita akan tersesat. Tetapi saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia terlalu sayang sama kita. Dia ingin membalikan kita dari jalan yang sesat menuju ke neraka. Tuhan balikkan kita supaya kita diputar balikan. Yuk kita mau menuju jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Jika kita pernah merasa sakit, bagaimana kita tahu Tuhan itu berkuasa? Saudara dan saya pernah merasakan sakit? Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak tahu tuh Tuhan Yesus itu berkuasa atau enggak, yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Sebab itu kalau kita pernah merasakan sakit, pernah merasakan berbagai macam masalah bisa terselesaikan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu penuh kuasa, bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Jika kita tidak pernah merasa susah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus memberi keajaiban bagi kita?
Nah saudara, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam hidup ini, dalam situasi apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Jangan kita lihat masalah kita yang besar, tetapi kita lihat Allah kita yang kita sembah, Dia terlalu besar bagi kehidupan kita. Dia berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, orang yang mengenal namamu Tuhan, di firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Kita mengenal nama Tuhan kita, bukan hanya kita kenal saja. Kalau kita mengenal seseorang, mengenal sahabat, mengenal mama kita, mengenal papa kita, mengenal saudara kita lain, kerabat lainnya saudara, kita tahu kalau kita dekat sama mereka, kita tahu sifat-sifat mereka. Oh, orang ini suka emosi. Oh, orang ini mah baik. Dikatakan apa juga diam. Karena apa? Kita tahu, kita kenal dekat dengan orang itu. Nah, saudara, kita mau kenal dekat dengan Tuhan kita. Jadi apa yang Tuhan bicarakan sama kita, kita peka akan suara Tuhan. Karena apa? Kita kenal suara Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenal, saudara, mana bisa kita menjadi hidup yang penuh keberkatan, yang penuh dengan kelimpahan, kesehatan, segala sesuatunya, saudara. Sebab itu kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Sebab itu saudara, sesulit apapun rintangan hidup kita, ingat, seberat apapun beban hidup kita, sebesar apapun pergumulan kita, percayalah, kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka percayalah, Dia akan menjaga dan melindungi kita. Tetapi di dalam beratnya beban hidup dan pencobaan, Tuhan akan selalu hadir memberi kita kekuatan yang luar biasa. Biarlah saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin selama ini kita merasa terinjak. Di firman Allah dikatakan, mungkin selama ini rasanya persoalan kita tidak kunjung selesai. Rasanya kita sudah putus asa, kecewa dan kecewa. Tetapi ingat, firman Tuhan mengundang di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ada undangan yang Tuhan berikan sama kita. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat saudara, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ingat, yang kecewa, yang putus asa, yang frustasi, mungkin yang ingin meninggalkan Tuhan Yesus, ingat, Tuhan mengundang saudara dan saya. Di masa sesulit ini pun mungkin ekonomi sedang tidak menentu. Mungkin juga kesehatan kita yang sedang diombang-ambingkan dengan sakit penyakit. Ingat, kita mungkin sudah putus asa. Rasanya kok kita sudah berdoa Tuhan belum jawab. Tuhan mengundang kita lagi-lagi. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara dan saya. Ingat saudara, ada jawaban dari Tuhan. Kalau kita sudah merasa capek, merasa lelah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Berarti Dia akan mengangkat kita. Dia akan meninggikan kita. Dia akan mengagungkan kebesaran namanya Tuhan. Sebab itu saudara,
Jangan jauh dari Tuhan, jangan lelah untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan semuanya akan berjalan seturut kehendak Tuhan. Sebab itu saudara, firman Allah saya tidak perpanjang lebarkan. Kita mau menaikkan pujian. Saya suka dengan pujian ini. Ketika aku berbeban berat. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan ketika kita berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan senamamu selama-lamanya. Hanya nama Tuhan yang patut kita muliakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Tuhan Yesus begitu baik. Dia mengundang kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab itu kita dalam keadaan apapun juga, kita mau datang kepada Yesus. Dia sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Nama Tuhan selamanya, namamu selama-lamanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, datang kepada Engkau dalam keadaan apapun juga. Dan tempat perlindungan kami Tuhan, di saat kami terinjak, kami berada di bawah. Keadaan apapun juga Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami ya Bapa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang mencari Engkau. Dan Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu Tuhan. Di saat kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di saat kami merasakan kehidupan kami yang sudah lelah, mungkin kami berputus asa,
kami kecewa, kami merasa takut, kami merasa khawatir akan kehidupan kami di masa-masa saat ini Tuhan dan yang akan datang. Firman-Mu mengundang kepada kami Tuhan, semua setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini, Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Engkau akan memberi kelegaan kepada kami Tuhan. Hai kami yang letih, lesu dan berbeban berat, sekalipun kami berada di bawah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memeluk kami. Tuhan akan menggendong kami penuh dengan kasih sayang-Nya. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Kami mungkin yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami putus asa, sedang mengalami jalan buntu. Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan, kalau kami mengenal nama-Mu dan percaya kepada Engkau, ada jalan keluar bagi kami Tuhan. Ada jawaban yang pasti Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu berada dalam hati dan pikiran kami, dan ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebab saya percaya Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dengan membawa janji-janji Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber damai sejahtera, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin.